Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang udah subscribe, makasih banyak ya. Dukungan kamu sangat-sangat berarti buat Sora. Yuk, sekarang kita mau bahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah dia yang pedih menahan tak berkomunikasi denganmu. Dia yang pedih menahan tak berkomunikasi denganmu. Sora akan selalu ingetin tiada bosannya bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu resonat sama kamu, belum tentu cocok sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif. Jangan baper-baper amat ya teman-teman. Kalau kamu mau energinya cocok sama kamu, silakan pembacaan pribadi berbayar di Instagram Sora @sora_tarot. Oke. Kita mau lihat dulu ya teman-teman, energi dari seseorang ya yang ternyata pedih menahan tidak berkomunikasi dengan kamu. Kita lihat dulu ada energi seperti apa ya teman-teman. Oke. Kalau Sora lihat di sini teman-teman, orang ini itu sedang dalam situasi yang tidak baik-baik saja ya. Kalau Sora lihat di sini, kamu sudah melihat sebenarnya banyak sekali pertanda-pertanda ya. Selama ini kayaknya ada sesuatu yang janggal mungkin dari dia, yang mungkin belum dia ceritakan atau tidak dia ungkapkan atau dia sembunyikan dari kamu tentang seutuhnya keadaan dia ya. Kalau Sora lihat di sini, dia itu sedang benar-benar kondisinya itu seperti tidak tenang. Kalau Sora lihatnya ada gelisah, nggak tenang ya. Seperti banyak hal yang sedang dia hindari ya teman-teman. Mungkin banyak banget masalah yang sebenarnya tidak ingin dia hadapi, tapi mau nggak mau karena situasi dan keadaan dia harus menghadapi banyak masalah itu ya. Kalau Sora lihat di sini, banyak banget situasi-situasi yang dia berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah yang harus jadi tanggung jawab dia, walaupun dia mungkin sebenarnya ingin menghindar gitu ya, kalau bisa sebenarnya. Oke. Dia sedang berusaha untuk mencari pencerahan dari masalahnya itu. Tuh. Teman-teman tahu tornado ya. Jadi energinya itu seperti energi tornado, seperti energi badai yang memblocking atau mungkin menghancurkan dalam tanda kutip keadaan dia dan kehidupan dia ya. Jadi kamu bisa saja merasakan tiba-tiba kok dia sikapnya totalitas berubah sama kamu, atau tiba-tiba keadaan benar-benar chaos di dalam kehidupan dia. Chaos itu berantakan ya. Sehingga bisa saja perilaku atau tiba-tiba bagaimana dia menjalin koneksi sama kamu seperti benar-benar tiba-tiba berubah ya. Tadinya mungkin dia banyak ngasih kamu kabar, semuanya mulus, semuanya baik-baik aja, tapi sekarang tiba-tiba semuanya berantakan teman-teman ya. Kalau yang Sora lihat, seperti sesuatu yang tidak terduga itu menyerang dan membuat dia banyak dalam masalah. Nah, situasi dia sekarang benar-benar terhimpit teman-teman ya, benar-benar terhimpit. Dia bisa saja dalam situasi yang sulit ya. Kalau Sora di sini banyak yang dalam situasi keuangan yang benar-benar sulit ya. Kalau Sora lihat, mungkin ada kerugian di dalam usahanya, di dalam bisnisnya, ada yang nipu dia, ada orang ngutang sama dia nggak dibalikin dan sebagainya. Sehingga pikiran dia itu seperti nggak bisa mikirin hal-hal lain selain memikirkan soal hubungan di antara kalian pun jadinya seperti terskip, seperti tidak bisa dia pikirkan secara totalitas karena begitu banyak masalah teman-teman ya. Dan dia merasa benar-benar dia dalam situasi yang benar-benar terpojok ya. Dan kalau Sora lihat di sini ya, itulah karena begitu banyak masalah yang tiba-tiba bertubi-tubi datang menyerang dia ya. Itulah yang membuat dia mungkin saja tiba-tiba menutup koneksi sama kamu. Tidak ada koneksi, tidak ada komunikasi. Tiba-tiba dia tidak memberikan pesan lagi sama kamu ya. Kalaupun memberi pesan juga, kalau Sora lihat sih lebih kepada menutup diri ya dari kamu teman-teman. Kalau Sora lihat ya, kamu sehingga sulit untuk menghubungi dia ya. Dan kamu mungkin tidak banyak tahu soal informasi dia karena dia menutup dirinya ya. Silent treatment, menghindar dan sebagainya. Kamu pun sebenarnya bingung kenapa dia tiba-tiba berubah. Ternyata dia tiba-tiba berubah karena keadaan dia juga tiba-tiba berubah teman-teman ya. Banyak banget hal yang selama ini memang selalu dia tutupin dari kamu. Mungkin masalah-masalahnya dia teman-teman, perasaannya dia, emosinya dia. Dan begitu banyak orang ini tuh menutupi banyak hal dari kamu teman-teman ya. Dia tidak mau mengungkapkan apa yang sebenarnya mungkin sedang dia hadapi ya teman-teman.
Jadi dia memilih untuk ada egonya dia, kayak dia nggak mau kasih tunjuk kamu masalah-masalahnya dia, ya. Lalu ada ciri-ciri apa lagi? Dan saat ini emosi dia itu benar-benar seperti sangat-sangat ekstrim ya. Jadi emosi dia tuh benar-benar sangat-sangat naik turun, sangat emosional. Jadi sangat mungkin ya. Kenapa Sora dia menahan diri untuk tidak berkomunikasi sama aku? Karena kalau Sora lihat di sini ada banyak kekecewaan, banyak energi yang tumpah ruah yang tidak bisa dia kontrol, emosi dia ya. Jadi kalau Sora di sini mungkin ada kekecewaan, kesedihan, kemarahan gitu ya, yang membuat dia itu cenderung dia ngerasa aku tuh banyak dipenuhi oleh energi-energi yang kurang baik ya, mood dia juga mungkin kurang baik, bisa saja cenderung negatif gitu ya. Dan sekarang memang benar-benar fokusnya dia itu soal masalah abundance. Dia itu kayak seperti mencurahkan seluruh emosinya dia untuk memikirkan tentang masalah keuangan atau finansial, teman-teman ya. Sehingga orang ini pun juga menghindari untuk bertemu sama kamu. Jadi bukan cuman menghindari berkomunikasi, dia juga menghindari mungkin untuk bertemu dengan kamu, teman-teman. Ya, kalau Sora lihat di sini, bahkan dia juga mungkin menarik diri untuk tidak bersosialisasi. Mungkin dia nggak mau banyak keluar, banyakan dia menyendiri, teman-teman. Ya, kalau Sora lihat di sini. Dan selain itu, teman-teman, orang ini itu sebenarnya ya adalah seseorang yang sangat-sangat dekat sama kamu ya. Kamu juga sebelumnya sangat-sangat suportif sama dia, kamu juga sangat setia sama dia, kalian juga saling mendukung satu dengan yang lain. Nah, bisa saja hal ini makanya yang bikin kamu shock, kok tadinya kita begitu dekat, kita begitu akrab, kok sekarang seperti malah berjauhan seperti ini. Itu yang mungkin membuat kamu ada sedih, ada kecewa. Tapi di sana juga ada kesetiaan, masih ada di lubuk hati kamu. Kayak diri kamu tuh kayak, aku tuh masih kepingin setia untuk menunggu orang ini, teman-teman. Orang ini itu memilih untuk tidak berkomunikasi sama kamu karena orang ini juga masih bingung mau kemana dia langkahnya bergerak gitu ya. Dia juga bingung mau kemana dia harus bergerak, mau kemana dia harus menuju gitu ya. Terus habis itu kalau Sora lihat di sini, dia juga masih berusaha untuk cari tahu situasi dan keadaannya dia gitu ya. Kalau Sora lihat di sini, orang ini tuh kayak masih bingung arahnya mau gimana karena hidup dia yang benar-benar kayak takut sama masa depan, tidak jelas karena banyak masalah ya, apalagi keuangan ya. Jadi dia merasa kayak sekarang aja aku nggak tahu harus gimana. Jadi kebingungan dia juga yang membuat dia menahan untuk tidak berkomunikasi sama kamu, teman-teman. Karena dia juga menghindari adanya argumentasi, menghindari nanti gini. Kita itu kan sebagai normalnya kepingin jadi seseorang tuh yang mau tahu sesuatu gitu ya. Kita mungkin pengen menggali juga dari dia. Nah, sedangkan kalau Sora lihat di sini, dia itu sedang merasa situasi itu dia tuh banyak terhimpit ya. Jadi emosi dia tuh banyak merasa di bawah tekanan dan dia menghindari karena gini, kalau seandainya banyak ketemu atau bicara, kamu mungkin akan terus tanpa disadari atau dengan kamu sadari, kamu menanyakan hal itu kayak benar-benar pingin tahu, dan itu membuat dia itu kayak makin pusing dan dia menghindari energi yang menekan dia. Ya, karena dia tidak mau nanti jadi ada argumentasi dan berantem ya. Karena kalau Sora lihat ya, ini kemungkinan sudah pernah terjadi sebelumnya. Jadi ketika kamu menanyakan sesuatu sama dia, atau ingat ya, bisa vice-versa ya. Ketika tidak mendapat jawaban, itu berhubung jadi debat dan berantem gitu ya. Karena emosinya memang, ingat ya, kan Sora udah pernah ngomong, energi itu menular, teman-teman. Jadi ketika kamu tuh energi negatif itu kuat gitu ya, namanya energi negatif dan energi kemarahan itu kuat banget gitu ya. Jadi sangat mungkin lebih banyak mempengaruhi energi yang lebih tenang gitu ya. Kalau nggak bisa ngontrol diri, kitanya akan kepancing gitu ya, ke trigger ya. Nah, sebelum kita lihat lebih jauh lagi, kita lihat ya, apakah ada faktor lain yang membuat orang ini menahan tidak berkomunikasi sama kamu. Teman-teman, dia tuh nggak pede ya, dengan keadaan dia dan situasinya dia pada saat ini. Dia tidak pede atau tidak percaya diri untuk bisa sama kamu atau menyeimbangkan kamu ya. Tadi kan Sora udah bilang, kenapa dia aja belum jelas dengan arahnya dia mau kemana, situasinya dia yang dalam tanda kutip tuh dia merasa aku tuh terpojok, kartu mati ya, nggak bisa kemana-mana gitu ya. Itu juga membuat dia memilih untuk menahan diri sakit tidak berkomunikasi sama kamu ya. Dan kalau Sora lihat di sini ya, orang ini juga kayak
seperti merasa bahwa banyak banget ya kalau Sora lihat di sini yang mungkin ya merasa kamu itu mungkin bisa dapat yang lebih baik dari dia, ya. Kayak kamu tuh bisa disayangi atau dicintai oleh seseorang yang mungkin lebih baik daripada dia, teman-teman, kalau yang Sora nangkep di sini ya. Karena dengan situasi dan keadaan dia yang seperti sekarang gitu loh ya. Karena dia merasa aku tidak layak dicintai dan disayangi gitu ya, dengan kondisi dan keadaan aku ini dia nggak pede. Jadi ini juga banyak mempengaruhi psikologi dan perasaannya dia, teman-teman. Jadi banyak mempengaruhi cara pikir dan perasaannya dia. Karena dia ngerasa gini, kalaupun dipaksakan kita berkomunikasi, kita lanjut hubungan, dia merasa dirinya dia itu akan jadi malah lebih banyak kayak toksik gitu ya. Jadi negatif karena emosional, emosinya nggak bagus, negatif melulu. Mungkin dia juga jadi sensitif gitu ya. Dia juga jadinya nggak bisa kasih kamu perhatian terus-terusan karena dia banyak perhatiannya dia, fokusnya dia itu ke masalahnya dia, teman-teman. Dan ada beberapa, ya mungkin nggak semua ya, sikap kalian yang tanpa sadar ya, cenderung satu, bisa saja dia itu menyadari kalau dia sudah sayang sama orang, dia akan jadi posesif. Sementara keadaannya dia tidak sedang cukup baik, teman-teman. Ya, seperti sekarang mau posesifin kamu, tapi mungkin belum jelas ke depannya mau seperti apa. Atau dia sedang tidak bisa menghandle diri kamu yang mungkin banget bisa posesif ke dia, teman-teman. Ya. Dan orang ini tuh seperti selalu takut terbuka, takut menceritakan apa adanya masalah dia sama kamu, karena dia mungkin takut lebih dalam tersakiti gitu ya, lebih banyak terluka karena nanti mungkin dia takut kamu nolak dia takut kamu menghakimi dia dan sebagainya ya. Bagaimana sekarang perasaan dia ke kamu, teman-teman? Teman-teman, sebenarnya dia itu merasa kamu adalah sebuah kebanggaan dia ya. Kamu itu seperti seseorang yang sangat dia banggakan. Kamu tuh mungkin lebih berhasil sama dia dalam banyak faktor, mungkin secara ekonomi, secara kerjaan, keadaan sosial kamu di atas dia, reputasi kamu juga di atas dia, teman-teman ya. Itulah yang membuat dia sangat mungkin, teman-teman ya, kalau Sora lihat di sini, melihat kamu tuh sebenarnya adalah seseorang yang sangat dia banggakan ya, teman-teman. Ya. Dan sekarang ketika dia berjauhan dari kamu, dia merasakan sebenarnya perasaan isolasi, perasaan sebenarnya kesepian ya, teman-teman. Kalau Sora di sini jauh dari kamu tuh rasanya ada rasa kesepian. Apalagi di sini beberapa ada yang LDR juga, itu semakin dia merasa kesendirian. Ya. Dan kalian tuh banyak yang kenalannya mungkin melalui internet ya, teman-teman. Ada yang melalui internet, ada yang melalui dari teman-teman kalian juga gitu ya. Dan sekarang dia itu merasa sama kamu dengan situasi dia yang penuh dengan tekanan yang ada sekarang, tapi dia gimana pun juga masih merasakan sebuah energi koneksi jiwa. Jadi walaupun kalian tidak terhubung, tidak terkoneksi, dia tuh menahan diri, tapi sebenarnya dia merasa ada energi terkoneksi ya, yaitu ada energi secara spiritual. Dia merasa tetap terhubung. Jadi dia merasa kamu tuh kayak punya satu jalan takdir sama dia. Itu yang dia rasain ya saat ini. Apalagi yang dia rasakan, teman-teman. Dan tuh ada Celtic Knot. Jadi ada suatu ikatan yang dia merasa ada cinta tanpa syarat di antara kalian, kamu ke dia ke kamu, yang tidak bisa dia ungkapkan gitu ya. Dan ada energi cinta abadi yang dia rasakan sama kamu walaupun gak ada komunikasi ya. Justru ini rasanya sangat sakit ketika gak ada komunikasi, karena di sini juga ada energi kerinduan, teman-teman ya. Apalagi yang dia rasakan saat dia tidak berkomunikasi sama kamu, teman-teman? Apa yang dia rasakan ya? Teman-teman, dia itu sangat-sangat pengen ketemu sama kamu sebenarnya, menghabiskan waktu bersama dengan kamu. Dia juga mungkin masih sangat-sangat teringat ya, kalian pergi jalan-jalan bareng, berlibur dan sebagainya ya. Dan itu membuat dia itu benar-benar sangat-sangat merasa energi di dalam dirinya itu, dia sangat-sangat merasa kangen waktu-waktu itu, teman-teman ya. Dan hasrat dia ke kamu itu sangat-sangat kuat ya. Di sini ada api asmara yang sangat-sangat kuat. Ini gambarnya aku tutupin karena YouTube cukup sensitif dengan gambar-gambar seperti ini. Ada hasrat yang sangat kuat, yang sangat-sangat dia butuhkan dan dia rindukan, teman-teman, ke kamu. Ada sebuah hasrat yang sangat kuat, baik secara fisik maupun secara jiwa ya. Energi dia mencari-cari kamu ya, teman-teman. Dan sebenarnya
Di dalam batin dia terdalam itu ada energi yang kayak memotivasi dia, ayo kamu bisa berani melangkah memperjuangkan hubungan ini. Tapi masalah-masalah tadi yang jadi blocking tadi itu yang membuat dia menahan pergerakan dia sama kamu, teman-teman. Makanya dia memilih untuk tidak berkomunikasi sama kamu karena dia ingin memfokus sama diri dia sendiri dulu, dan dia ingin kamu fokus juga ke diri kamu, ya, teman-teman. Selain itu, dia itu sangat-sangat rindu sekali, ya, untuk ada sentuhan fisik sama kamu, ya. Jadi sekarang ketika tidak ada sentuhan fisik sama kamu, ada sebuah rasa keterhilangan yang sangat mendalam. Ada sebuah rasa keterbutuhan yang sangat mendalam, ingin menyentuh kamu, memeluk kamu, mungkin mencium kamu, teman-teman, ya. Dan semua pemberian kamu, ya, mungkin berupa hadiah kecil pun, sekedar kamu beliin apa kado kecil atau hadiah-hadiah yang lain, itu yang membuat dia juga semakin tidak bisa melupakan kamu. Ada barang-barang dari pemberian kamu yang mungkin masih dia pakai, masih dia pergunakan, ya. Dia berharap, teman-teman, dia bisa mereaching kamu lagi satu hari nanti. Dia berharap untuk bisa mencari kamu lagi, menemui kamu lagi, teman-teman, ya. Oke, tapi mungkin tidak saat ini, ya, karena saat ini dia masih belum berani, dia belum punya keberanian, belum punya kekuatan, gitu ya. Dengan keadaan dia yang sekarang, dia memilih untuk bersembunyi, gitu ya, teman-teman, untuk tidak berani untuk menyamperin kamu, gitu ya. Kamu tuh selalu membuat dia tuh merasa muda. Energi kamu tuh energi muda, energi yang membuat dia bergairah, eksplorasi, teman-teman, ya. Dia berharap sebenarnya hubungan ini tuh bisa lanjut ke tahap yang berikutnya. Tapi dengan keadaan dan situasi dia, membuat dia itu tidak yakin dengan situasinya. Tuh, orang ini masih benar-benar terikat dengan kondisi materi yang benar-benar mengganggu dia. Artinya apa? Situasi material dia yang benar-benar bermasalah ini, teman-teman, ya, membuat dia itu benar-benar terperangkap dengan situasi dan keadaan yang tidak baik, ya. Dan kalau Sora lihat, apalagi kalau kalian tujuan akhirnya dalam sebuah pernikahan, teman-teman, itu benar-benar nggak main-main. Ada materi, ada beban secara moral dan material yang harus ditanggung ketika dalam satu rumah tangga atau pernikahan, ya. Sedangkan dia masih tertahan dengan kondisi ekonomi yang tidak baik, ya. Tapi kalian saling melepaskan pun di sini memang sulit karena ada energi api asmara kembar, ya, twin flame union, dimana hatinya dia, pikirannya dia, jiwanya dia selalu terhubung sama kamu dan pingin terkoneksi sama kamu. No, bayangin, kalau nggak twin flame ini soulmate, bayangin energinya bersebelahan. Jadi ini energinya kuat, ya. Ada yang soulmate, ada yang twin flame di sini, ya. Dan memang kalian itu saling terhubung dan kalian membawa energi saling mengalami sebuah kesembuhan, mengalami suatu pertolongan. Jadi artinya gini loh, energi kamu menolong dia, energi dia menolong kamu. Lalu Sora, apakah bisa hubungan ini nanti akan jadi sesuatu, ya? Apakah bisa terkoneksi lagi? Archer, woman, burung. Teman-teman, kalau Sora lihat di sini, ya, orang ini itu dia akan tertuju lagi, teman-teman, sama kamu, ya. Tapi sekarang ada target atau tujuan lain yang harus memang dia kerjakan atau dia selesaikan. Ada sebuah tujuan yang harus dia selesaikan, ya. Dan kalau Sora lihat di sini dia sedang fokus sama hal itu, ya, teman-teman. Baru kalau itu semua bisa tercapai tujuannya dia baru bisa menuju ke kamu, teman-teman, ya. Jadi ini bukan karena kamu tidak diinginkan, dia udah nggak sayang kamu lagi, gitu ya. Karena kalau Sora lihat di sini dia ada hal yang memang harus diberesin, teman-teman, ya. Karena kalaupun nanti tidak dibereskan akan jadi masalah yang lebih jauh lagi. Jadi kalau sekarang dia tidak fokus sama kamu, itu karena memang dia sedang harus ada energi yang dia beresin, ya. Dia sedang mencari breakthrough, sedang mencari penyelesaian, ya, solusi dari masalahnya dia, ya, teman-teman. Karena di sini dia punya satu prinsip, ya, teman-teman. Kalau dia tuh ada satu masalah, dia harus selesaikan itu jadi masalahnya dia. Dia tidak mau membebankan kamu dengan masalahnya dia, teman-teman,
ya. Jadi orang ini tuh memang sedang mengeksplorasi apa yang harus dia lakukan, selesaiin masalah-masalahnya dia. Karena kalau sholat di sini, ya masalahnya itu tadi ya rumit, banyak beban-beban juga yang membuat dia sendiri akhirnya gini loh. Ibaratnya kalau jadi kapten kapal, gimana mau bawa penumpang kalau kaptennya sendiri belum siap, ya. Sora pernah dengar seseorang bilang ya, sama Sora, bagaimana mungkin membangun rumah ya kalau tukang bangunannya ya atau yang bangun rumahnya itu mengalami pincang atau dalam tanda kutip mengalami masalah sehingga tidak bisa maksimal dalam bekerja. Gimana mau membangun sesuatu rumah atau sesuatu yang stabil gitu ya, teman-teman. Paham ya yang Sora maksudkan gitu ya. Lalu Sora, apa masukan untuk aku? Kamu harus seperti apa? Nasihat buat kamu. Teman-teman yakinlah ya, serahkan semuanya sama semesta teman-teman. Yang bisa kamu lakukan adalah mendoakan, mengafirmasikan, meminta bantuan dari semesta ya teman-teman. Akan ada pertolongan dari segala arah. Jadi yang kamu bisa lakukan adalah meminta hubungan ini untuk ditolong sama semesta atau mengirimkan bantuan untuk dia ya teman-teman. Kalau kamu punya energi yang tulus, mau meyakini hubungan sama orang ini, mau bantu orang ini, pasti akan ada solusinya teman-teman. Jadi serahkan semua sama semesta. Apalagi kalau ini sudah hubungan yang ngomongin soal spiritual, semesta akan andil di sana ya. Dan teman-teman, belajarlah untuk menjadi tenang. Ya, tenang, energinya pasrah. Pasrah itu bukan berarti nggak berusaha, tapi ada energi keikhlasan teman-teman. Ini adalah energinya warnanya ungu biru ya. Jadi di sini juga ada energi warna indigo, warna-warna intuisi gitu ya. Jadi hanya bisa kamu dapatkan ketika kamu punya energi yang positif, energi yang bersih gitu ya. Yang penting kamu sudah berusaha dan mengusahakan yang terbaik. Sisanya adalah kamu serahkan kepada semesta ini ya teman-teman. Energi kamu yang lembut akan membawa afirmasi dan membantu hubungan ini lebih baik. Karena sebenarnya beberapa dari kalian pun sudah tahu sebenarnya pada akhirnya ujungnya mungkin hubungan ini akan seperti apa. Jadi mungkin mendengarkan readingan ini pun untuk memastikan firasat batin kalian ya. Karena banyak yang menonton ini juga memang kalau Sora lihat secara intuisi mungkin sekali mempunyai sebuah intuisi yang kuat ya. Teman-teman yang mungkin ingin membantu untuk membooster atau menguatkan energi afirmasinya, energi manifestasinya, menarik rezeki baik ya teman-teman untuk bantu dia atau diri kamu sendiri, silahkan dibeli gelang sunstone. Namanya sunstone ya, sunnya matahari. Jadi jangan lagi chatting ke Sora bilangnya mau beli gelang Samson. Aku nggak jual Samson. Sunstone, S-U-N bahasa Indonesianya ya. Sun, matahari, stone, batu matahari ya. Tapi bilang aja gelang keberuntungan ikan, kita udah tahu kok ya. Gelang keberuntungan ikan ini harganya 255.000, bukan pelet, bukan susuk, bukan jimatan ya. Jadi bukan serta merta habis beli kayak miara tuyul langsung jadi kaya ya. Tuyul aja mesti kerja, oke. Jadi dia membantu teman-teman menarik energi keberkahan, tapi kamu juga tetap harus berusaha, di mana membantu kamu juga lebih optimis, lebih antusias, lebih bersemangat ya teman-teman. Dan juga mencerahkan aura kamu yang mungkin gak bersemangat kayak gitu ya. Dan ikan itu lambang dari kemakmuran. Ini limited ya teman-teman. Karena kalau nanti ini udah habis, kemungkinan besar Sora tidak bisa PO lagi ya. Kecuali kamu mau belinya ratusan lebay sih, puluhan lah ya. Kenapa? Karena aku tidak bisa beli kalau cuma 1-2, karena ini barangnya import. Jadi aku harus ambil, ada minimum ambil di supplier. Kalau nggak harganya juga nggak bisa segitu. Ketika aku beli memilih suatu barang, aku benar-benar pilih apa batunya, aku pilih juga modelnya. Jadi harus cantik juga dan unik dan berserta dengan fungsinya. Jadi ini aku kerjakan sendiri teman-teman ya. Yuk silahkan dipesan. Kalau di Tokopedia 275.000, karena kalau namanya di Tokopedia tuh ada komisi Tokopedia teman-teman yang harganya lumayan ya, bebas mau pilih melalui apa. Dibeli segera karena ini menjelang akhir tahun, ekspedisi juga ramai, akan ada hari-hari tertentu aku nggak bisa kirim juga karena ekspedisinya tutup. Jadi cepetan ayo dipesan sekarang, jadiin hadiah buat diri sendiri ataupun jadiin hadiah buat orang yang tersayang. Yang cowok ada yang beli. Nah kalau cowok yang beli itu dia pakainya dikantongin, jadi nggak dipakai jadi gelang, boleh juga kalau mau. Oke? Sekarang kita coba lihat astrologi yang terungkap. Cek Sun, Moon, Rising, Venus ya guys. Oke. Sagittarius, Pisces, Leo, Aries, Capricorn, Scorpio, Pisces.
Dicek Sun, Moon, Rising, Venus. Sekarang kita coba lihat ke alfabetnya ya teman-teman. Nah, teman-teman yang kepingin untuk dibacakan seperti ini ya, di video YouTube seperti ini, di tarot bisa, atau teman-teman yang kepingin untuk baca bazi itu nama lainnya Pakce, cuma Sora sering bilangnya bazi buat orang umum biar lebih gampang pengucapannya. Bazi itu pembacaan untuk jalan hidup teman-teman ya. Aku udah pernah jadi narasumber, teman-teman bisa nonton juga di YouTube. Nah itu untuk bazi itu untuk analisa jalan kehidupan ya, buat tahu kira-kira hidup kamu tuh naik turunnya di mana, potensi dapat jodohnya di mana, udah bener belum kerjaannya di situ gitu ya teman-teman. Dan kamu juga bisa banget kalau mau belajar tarot sama Sora, bisa juga ya, dan akan dibimbing terus. Terus habis itu juga kalau memang mau untuk pesen paket untuk pembacaan 2025 juga masih ada slotnya, nggak banyak sih ya, silahkan. Oke, ini dari Sora alfabetnya O, P, S, M, G, D, J, F, V, D, F, J, L, R, N, T, Z, P. 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Jangan lupa bookingnya, jangan lupa personal readingnya ya, dan belanjanya. Sampai kita ketemu lagi. Jangan lupa main di channel kedua Miss Hana Sora. Bye bye.